Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Kali ini kita bahas sesuatu yang beda, yang menarik tentang kenapa sih orang tuh malah pada pacaran ya. Kali ini saya ditemenin sama orang yang spesial ya, karena setahun ini kita bareng-bareng neliti soal ini nih, alasan orang berpacaran ya. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin ngerasa lagi jomblo, lagi jomblo, atau kenapa sih orang harus berpacaran ya, dan apa yang terjadi, kenapa orang kemudian memilih pacaran, dan apa yang terjadi sih secara psikologis pada orang yang mungkin jomblo atau yang memilih untuk berpacaran. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya, karena kita bareng-bareng neliti ini udah setahun penuh ya, berarti ya Risma ya. Dan kita kehadiran Risma di sini. Halo. Halo semuanya. Gimana kabarnya, baik ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah ya. Risma ini setahun penuh ngomongin soal, kita bahas banget soal pacaran ya. Iya. Yang pertama itu kita sempat bikin survei. Iya betul Pak. Gimana tuh ceritanya? Surveinya ke berapa orang? Ada apa yang terjadi? Jadi pertama itu dilakukan survei ke sekitar 50 orang. 50 orang. Iya. Nah di situ tuh ditemukan bahwa alasan orang-orang berpacaran tuh yang pertama tuh karena ternyata paling besar itu pengaruh lingkungan. Oke. Jadi orang itu milih untuk berpacaran karena lingkungan. Lingkungan yang gimana berarti? Misalnya ketika satu orang, kita sebut aja A. Berada dalam satu lingkungan pertemanan, dia punya teman B, C, dan D. Nah, teman-temannya ini tuh pacaran, Pak. Sedangkan si A ini nggak pacaran. Nah, dia ngelihat teman-teman dia pacaran, jadi dia jadi tertarik dan penasaran. Kenapa sih teman aku pacaran? Ya udah, aku juga pacaran. Nah, kemudian selain itu juga ternyata si A ini tuh kadang disuruh teman-temannya untuk pacaran. Jadi misalnya, ya udah tuh kamu pacaran aja, coba. Soalnya kita juga pacaran gitu, Pak. Oke. Jadi yang dimaksud, jadi alasan orang berpacaran itu karena pertama lingkungannya, teman-teman. Yang alasan pertamanya itu karena ketika ngelihat teman-teman di sekitarnya melakukan, dia pun jadi penasaran ya. Iya betul. Jadi katakanlah kalau teman-teman di sekitar kita senang pakai baju dengan nuansa hijau, kita juga jadi ikut-ikutan ya, mungkin nyari-nyari di lemari baju hijau tanpa sadar gitu ya. Iya. Nah, termasuk pacaran juga ternyata lama-lama kita kemudian jadi tertarik untuk itu ya. Kenapa sih? Apa asiknya ya? Jadi lingkungan. Iya. Terus selain itu, yang dari kedua, survei apalagi yang kedua? Yang kedua itu untuk diterima. Karena yang tadi Pak, balik lagi ke pengaruh lingkungan tadi. Jadi untuk diterima di lingkungan circle teman-temannya itu, dia jadi melakukan karena teman aku pacaran nih, ya udah aku juga biar aku diterima di lingkungan aku, ya berarti aku juga harus pacaran, betul. Harus punya pacar. Berarti penerimaan itu penting ya. Jadi gini, misalkan ketika teman-teman atau lingkungan aku ngomongin soal pacar, kok kayaknya aku nggak nyambung ya. Jadi supaya bisa diterima, bisa nyambung obrolannya, maka dia pun kayaknya tertarik untuk melakukan hal itu. Betul Pak. Oke, penerimaan. Teman-teman gitu nggak sih ya? Coba nanti kalau kayak gitu coba share di kolom komentar. Itu yang kedua. Ada berapa sih? Ada alasannya? 7 alasan. 7 alasan? Ya. Berarti yang ketiga? Yang ketiga itu untuk dapat support dan mood booster dari pasangannya. Oh iya ya. Ada orang-orang yang bilang kayak gini, alasan aku supaya semangat belajar, ya, makanya punya pacar, supaya aku bisa semangat kuliah. Dan itu memang kayak gitu berarti? Iya betul Pak, seperti itu. Alasannya karena mood booster. Terus gimana? Ada penjelasannya? Jadi ketika misalnya teman-temannya dia nggak memberikan support atau dukungan buat si A ini, jadi dia punya support sistem lain selain keluarga, teman-teman dia. Jadi dia punya support lain, yaitu pacarnya itu. Dia sengaja nyari support system. Iya betul Pak. Yang dia nggak dapetin dari lingkungan yang ada di sekitarnya sekarang. Itu ketiga. Ya. Keempat? Yang keempat itu untuk mengenal dan memahami pasangan dia yang saat ini dia jalani. Jadi ketika dia kenal dan dekat sama seseorang, aku pengen mengenal dia lebih dalam. Makanya aku memilih untuk berpacaran sama dia gitu ya. Jadi kalau aku pengen kenal lebih dalam si A, maka aku berpacaran sama si A. Iya betul. Gitu. Alasannya gitu berarti. Iya, tapi ini juga mereka tuh bilang sebelum memasuki jenjang pernikahan, jadi mereka harus pacaran dulu biar mereka tuh tahu gimana sih sifat sikap pasangannya. Bisa nggak sih dia hidup sama aku gitu selamanya gitu Pak. Jadi mereka memulai untuk berpacaran. Jadi dalam rangka penjajakan itu ya, kayaknya ini mulai serius nih. Nah, daripada nanti aku terlanjur suka deket dan
buru-buru nikah, makanya aku milih pacaran dulu. Dalam rangka itu ya, kenalan itu yang keempat tujuannya gitu. Oke, yang kelima itu untuk melakukan aktivitas bersama. Oke, nah gimana tuh? Melakukan alasan orang berpacaran karena untuk melakukan aktivitas bersama. Iya. Gimana tuh? Jadi misalnya yang pacarannya itu satu fakultas atau bahkan satu kelas. Nah, jadi mereka ketika mengerjakan tugas atau makan siang itu mereka bakalan bareng-bareng sama pasangannya, terus bisa saling bantu tugas-tugasnya seperti itu, Pak. Berarti aktivitas bersama gini. Alasan orang berpacaran karena dia kemudian butuh teman untuk melakukan aktivitas bersama-sama. Iya, betul. Yang kayaknya ini nggak asik kalau dilakukan sama teman kali ya. Kayaknya aku pengen naik gunung. Iya. Pengen makan, pengen nge-explore semua kuliner yang ada di kota Bandung misalkan ya, atau jalan-jalan keluar kota, itu karena butuh aktivitas yang dilakukan bersama-sama, maka dia cari pacar. Iya, betul. Ada kayak gitu ya. Teman-teman udah ada 5 tuh ya, ada 5 ya bener ya. Sejauh ini udah ada yang 5. Nah, teman-teman yang lagi nonton dan kemudian udah punya seseorang yang disebut PACAR itu, kira-kira alasannya yang 5 itu bukan? Nah, coba share dulu di kolom komentar sebelum kita lanjut ke yang 2 lagi. Ya. Coba komentar dulu. Nah, yang 2 lagi apa, Riz? Yang 2 lagi. Apa ya? Lupa, Pak. Yang 2 lagi dirahasiakan karena barangkali teman-teman juga tahu nih kira-kira alasan 2 lagi apa. Tapi dari 5 itu seenggaknya kita udah mulai kebayang bahwa ternyata alasannya itu kebanyakan adalah terkait di luar dirinya ya. Benar nggak sih? Iya, Pak, di luar dirinya. Jadi yang seperti yang pengaruh lingkungan tadi berarti kan itu dia pacaran tuh bukan karena keinginan dirinya karena dirinya, bukan karena kebutuhannya, tapi karena ya pengen, ya karena lingkungannya semua kayak gitu, masa aku nggak gitu. Terus pengen diterima lagi ya. Terus abis gitu yang ketiga itu apa tadi? Lupa. Mood booster. Mood booster. Mood booster juga bukan dirinya ya, tapi dia melakukan sesuatu tapi karena ketidakmampuan dirinya dia butuh orang lain untuk ngebantu. Jadi orientasinya tetap ke orang lain. Berarti ada nggak sih alasan yang pacaran tuh yang betul-betul murni karena memang ini tuh bikin aku tuh jadi someone yang spesial gitu, seseorang yang beda gitu. Ada nggak ya yang kayak gitu sebetulnya? Pas Risma teliti di penelitian lanjutan itu ditemukan kalau alasan pacarannya itu ya karena mereka saling menyayangi, Pak. Saling menyayangi, saling mencintai, terus berbagi perasaan yang sama seperti itu, Pak. Tapi saling itu kan berarti tetap aja bahwa orang lain tuh merespon dirinya ya. Berarti sebenarnya ketika kita lagi ngomongin pacaran, nggak ada yang benar-benar bahwa pacaran itu jadi jalan atau solusi untuk bisa ngembangin diri ya, karena ternyata alasan-alasannya itu semua di luar diri dan belum tentu berimbas buat diri, gitu kan ya, betul ya. Wow, menarik nih. Nah teman-teman, ini jadi kisah yang seru ya. Minimal ada 5 tuh ya yang perlu teman-teman pahami dan ketahui. Nah 2 lagi apa kita rahasiakan supaya teman-teman bisa nanti hubungi langsung Hey Academy ya, atau ke Rismanya langsung ya. Dan Risma ini salah satu konselor yang akan hadir dan siap untuk memfasilitasi teman-teman ya, apalagi untuk teman-teman yang kebingungan soal ngomongin pacaran ya, atau relasi-relasi terkait, apalagi ngomongin lingkungan. Gimana sih caranya supaya keluar dari tekanan lingkungan, biar nggak ikut-ikutan, tapi tetap bisa jadi diri sendiri yang optimal. Kayaknya teman-teman perlu banyak diskusi dan ngobrol sama Risma ya. Bisa di heyacademy.id. Nanti teman-teman daftar aja di bagian konseling, bikin akun dulu. Nanti teman-teman bisa pilih jadwal untuk bisa konsultasi langsung sama Risma ya. Oke. Ada pesan dan kesan terakhir yang mau disampaikan ke teman-teman? Jadi sebenarnya, ini pertanyaan kayak gini. Jadi sebenarnya kita butuh nggak sih, kalau dipikir-pikir ya, dari 5 alasan itu, sebenarnya misalnya dari lingkungan, sebenarnya nggak apa-apa ya, kita nggak usah pacaran juga kan ya? Iya, nggak apa-apa. Diterima, kan kita bisa diterima dengan cara yang lain. Kalau orang nggak nerima kita karena kita nggak pacaran, ya berarti dia bukan teman kita juga ya. Cari lingkungan yang lain ya Pak. Cari lingkungan yang lain, karena teman kita ya berarti dia nggak bisa nerima kita apa adanya. Mood booster, kayaknya banyak booster lain yang nggak akan menyita perhatian dan waktu kita. Abis itu apa tadi? Yang 4-5 tuh apa ya? Jadi lupa nih. Saya juga jadi. Sebentar Pak. Untuk diterima sudah. Booster dan semangat sudah. Kemudian mengenal dan memahami. Oh iya, mengenal dan memahami.
kenapa harus kenal dan paham orang lain? Kan lebih penting untuk kenal dan paham diri sendiri, ya. Iya, kenapa kita butuh kenal dan paham orang lain? Jadi sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa ya. Iya betul Pak. Oke. Tapi kalau teman-teman berbeda pendapat, boleh ya. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan terakhir pesan ke teman-teman terkait hal itu? Mungkin untuk teman-teman di luar sana yang bingung, aku harus gak nih pacaran? Nah, mungkin dilihat lagi ke diri kalian sendiri. Kalian butuh atau enggak untuk menjalin relasi dengan seseorang yang baru ini. Nah, jangan sampai kalian menjalin hubungan ini tuh karena pengaruh lingkungan tadi. Pengaruh kayak teman-teman tuh nyuruh buat pacaran. Nah, kalian lihat lagi ke diri kalian sendiri. Apakah butuh atau tidak? Seperti itu mungkin. Karena ngaruh ke perkembangan diri ya. Betul, Pak. Jangan sampai kita malah sibuk untuk bisa ngelayanin orang lain, yang malah kita justru kehilangan siapa diri kita, nggak jadi diri kita lagi gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa share ke teman-teman yang butuhin ya. Apalagi yang galau belum punya pacar, nonton video ini ya. Dan juga teman-teman yang kayaknya pengen konsultasi seputar itu, boleh banget ke heyacademy.id ya. Risma, thank you banget ya. Zen Pramana juga pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.